Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Rui Aprian, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, kelas A semester 6, mata kuliah Hukum Pidana Korupsi, dengan dosen pengampu Ibu Fitri Wahyuni, SH.MH. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan hasil materi PowerPoint yang telah saya buat dengan bertemakan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Baiklah, sebelum kita memasuki materi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu pengertian dari korupsi. Pengertian korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Pengertian korupsi menurut para ahli yang saya ambil, salah satunya yaitu menurut Kartono. Kartono menyebutkan korupsi yaitu tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi dan atau merugikan kepentingan umum dan negara. Pengertian korupsi menurut undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatakan korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara dan perekonomian negara. Itulah pengertian dari korupsi. Kemudian kita masuk kepada pembahasan awal mula terjadinya korupsi. Bagaimana korupsi di Indonesia itu bisa terjadi? Ada beberapa faktor-faktor terjadinya korupsi. Antara lain yaitu faktor internal. Faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi yang berasal dari dalam diri setiap individu. Faktor internal dapat diperinci menjadi: 1. Sifat tamak merupakan sifat yang berasal dari dalam diri setiap individu. Hal itu terjadi ketika seseorang mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri dan tidak pernah merasa puas terhadap apa yang telah dimilikinya. Yang kedua yaitu adalah gaya hidup yang konsumtif. Pada era modern ini, terutama kehidupan di kota-kota besar, merupakan hal yang sering mendorong terjadinya gaya hidup konsumtif. Oleh karena itu, apabila perilaku konsumtif tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, maka hal tersebut akan membuka peluang untuk seseorang melakukan berbagai tindakan demi memenuhi hasratnya itu. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah korupsi. Kemudian yang ketiga yaitu adalah moral yang kurang kuat. Seseorang yang mempunyai moral lemah cenderung mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukan korupsi. Kemudian ada faktor eksternal. Faktor ini merupakan faktor pemicu terjadinya tindakan korupsi yang berasal dari luar diri pelaku. Faktor eksternal dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah faktor politik. Faktor politik merupakan salah satu sarana untuk melakukan korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi intrabilitas politik atau ketika politisi mempunyai hasrat untuk mempertahankan kekuasaannya. Faktor yang kedua yaitu faktor hukum. Faktor hukum bisa menjadi faktor terjadinya korupsi dilihat dari dua sisi. Di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan di sisi lain lemahnya penegakan hukum. Hal lain yang menjadikan hukum sebagai sarana korupsi adalah
tidak baiknya substansi hukum, mudah ditemukan aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas dan tidak tegas sehingga menimbulkan multitafsir serta menjadikannya kontradiksi dan overlapping dengan aturan lain. Kemudian yang ketiga ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dilihat ketika tingkat pendapatan atau gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Maka seseorang akan mudah untuk melakukan tindakan korupsi demi terpenuhnya semua kebutuhannya. Kemudian yang keempat adalah faktor organisasi. Faktor organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas. Tidak hanya organisasi yang ada dalam suatu lembaga, tetapi juga sistem perorganisasian yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi meliputi kurang adanya teladan dari pemimpin, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai, manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi, lemahnya pengawasan. Itulah beberapa faktor-faktor awal mula terjadinya korupsi di Indonesia. Baik, selanjutnya kita memasuki upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Komitmen pemerintah Indonesia dalam pemberantasan korupsi juga diaktualisasikan dalam bentuk strategi komprehensif. Upaya tersebut meliputi yaitu yang pertama, upaya preventif. Upaya preventif adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor penyebab atas peluang terjadinya korupsi. Upaya preventif dilakukan dengan cara 1. Pemberlakuan sebagai undang-undang yang mempersempit peluang korupsi. Yang kedua, pembentukan berbagai lembaga yang diperlukan untuk mencegah korupsi, misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang ketiga adalah pelaksanaan sistem rekrutmen aparat secara adil dan terbuka. Yang keempat, peningkatan kualitas kerja sebagai lembaga independen masyarakat untuk memantau kinerja para penyelenggara negara. Yang kelima adalah kampanye untuk menciptakan nilai anti korupsi secara nasional. Yang kedua itu adalah upaya detektif. Upaya detektif adalah usaha yang diarahkan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat, dan biaya murah sehingga dapat ditindaklanjuti. Yaitu antara lain 1. Upaya detektif dilakukan dengan cara perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat. Yang kedua, pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. Selanjutnya, pelaporan kekayaan pribadi, pemegang jabatan, dan fungsi politik. Partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di masyarakat internasional. Peningkatan kemampuan aparat, pengawasan fungsional pemerintah atau satuan pengawas intern dalam mendeteksi tindak pidana korupsi. Selanjutnya yaitu adalah upaya represif. Strategi represif adalah usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses secara cepat, tepat, dengan biaya murah sehingga kepada para pelakunya dapat segera diberi sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya represif dapat dilakukan dengan cara yaitu 1. Pembentukan badan atau komisi anti korupsi. Pemerintah pada tahun 2003 dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu KPK. Yang kedua, penyidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar. Yang ketiga,
penentuan jenis-jenis atau kelompok-kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas. Yang keempat, meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus-menerus. Yang kelima, pemberlakuan sistem pemantau proses penanganan tindak pidana korupsi secara terpadu. Dan yang keenam, publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisanya. Kemudian adalah strategi pemberantasan korupsi menurut KPK. Pemberantasan korupsi membutuhkan kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan kesamaan persepsi, pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara tepat dan terarah. Adapun 3 strategi pemberantasan korupsi menurut KPK meliputi yang pertama, perbaikan sistem hukum. Sistem yang berjalan di Indonesia dinilai masih banyak yang memberikan peluang untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Maka dari itu, perbaikan sistem sangat perlu dilakukan agar tidak bisa melakukan korupsi. Diperlukan beberapa upaya perbaikan sistem, antara lain mendorong transparansi penyelenggara negara seperti yang dilakukan KPK, menerima laporan harta kekayaan penyelenggara negara, dan juga gratifikasi. Kemudian, memberikan rekomendasi langkah-langkah perbaikan kepada pemerintah dan lembaga terkait. Kemudian, modernisasi pelayanan publik dengan teknologi digital atau pelayanan publik secara online dan sistem pengawas yang terintegritas agar lebih transparan dan efektif. Kemudian yang kedua adalah edukasi dan kampanye. Edukasi dan kampanye dilakukan agar orang tidak mau melakukan korupsi. Edukasi dan kampanye adalah strategi pembelajaran pendidikan anti korupsi dengan tujuan antara lain yaitu adalah membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak dari korupsi tersebut. Yang kedua, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi. Dan yang ketiga, membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Sasaran edukasi dan kampanye anti korupsi tidak hanya kalangan umum dan mahasiswa, tapi juga anak usia dini yang masih duduk di bangku taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Kemudian yang ketiga adalah represif. Strategi ini bertujuan agar orang takut melakukan korupsi. Upaya ini diwujudkan dalam upaya penindakan hukum untuk membawa koruptor ke pengadilan. Dalam strategi ini, tahapan yang dilakukan adalah 1. Penanganan laporan pengaduan masyarakat. KPK melakukan proses verifikasi dan penelaahan. Yang kedua adalah penyelidikan. Dan yang ketiga, penyidikan. Dan keempat, penuntutan. Dan yang terakhir adalah eksekusi dari koruptor tersebut. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kesimpulannya adalah korupsi adalah salah satu tindakan melawan hukum yang tindakan tersebut dapat merugikan hak-hak masyarakat dan dapat merugikan keuangan ataupun perekonomian negara. Pesannya adalah hindarilah korupsi, karena korupsi adalah tindakan-tindakan yang menyeleweng ataupun tindakan yang tidak dibenarkan oleh undang-undang. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata. Saya Kelvin Riaprian, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.